Pertanyaan langsung aja, pertanyaan pertama, nggak Tahu. usah Bagaimana? perkenalan, nggak usah pertanyaan pertama aja langsung. Kami sudah tahu kau Kristen, Betul, kecuali kau baru. betul nih tanda Nabi. Betul tanda Nabi berupa tompel. Ya apa masalah kalau tanda Nabi Muhammad itu ada tompel di bahunya? Masalahnya apa? Daripada punya tato di pahanya, mana lebih kau pilih? Tuhan bertato atau Nabi bertompel? Tuhan tangannya bolong atau Nabi bertompel? Oh, Tuhan. Mana kau pilih? Tuhan Yesus nggak bertato, Umi. Kok nggak bertato? Ini kutunjukkan, Jangan fitnah, tulis di Umi. pahanya. Itu Nih. semua. Ya udah, diam dulu. Aku tidak memfitnah, nih kutunjukkan ya. Umi. Aduh, ini orang kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya harus dihentikan. Saya menolak bodoh, dihentikan saya. Saya mengajak orang berpikir, dihentikan saya. Kebodohan yang disebarkan, penyalipan karya iblis, itu disupport. Kurang ajar. Walaupun saya tahu yang namanya keadilan itu di tangan manusia tidak akan pernah adil. Saya tahu itu. Tapi saya juga punya banyak urusan. Saya lebih sibuk mengupgrade value saya. Enak saja kau ngancam-ngancam. Ya, kau pikir mentang-mentang Polda Sumut itu orang Kristen, Sumatera Utara itu mayoritas Kristen, mentang-mentang istri kau itu hakim, kau pengacara, kau pikir saya berhenti takut? Tidak, bertemu pun dengan mukamu saya tak takut. Asal kau berani menjawab, berani kau menjawab pertanyaanku bahwa kau tidak menghujat Tuhanmu. Justru saya akan bisa membuktikan kalau kau penghujat. Yang mengatakan Yesus mati terkutuk itu kalian umat Kristen, bukan kami umat Islam. Kami mengatakan bahwa Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah. Itu yang kami sebarkan. Tapi kalian percaya dia mati terkutuk, lalu kalian katakan kami menghujat Yesus. Saya mengatakan satu batang dua telur itu karena pendapat JJ, orang Kristen dari kalangan kalian yang menjelaskan Tritunggal. Saya punya videonya. Ya, saya punya videonya itu.
Tiba-tiba saya mengutip lagi kesalahan kalian untuk mengajarkan supaya kalian tidak mengikuti itu. Kalian bilang saya penghujat. Kurang ajar. Kau potong lagi videoku. Dengan bermodal potongan video, dengan bermodal orang yang benci pada apologet yang menginjak kitab kau. Kau bawa-bawa aku ke Polda Sumut. Dalam Islam, dalam agamaku, menyampaikan kebenaran itu memang akan ditolak oleh orang-orang yang tidak benar. Nabiku apa yang tidak dia alami? Nabiku apa yang tidak dialami? Dilempar dengan kotoran onta, dilempar giginya. Itu konsekuensi kami. Tapi perlu kau ingat satu hal, agamaku mengajarkan aku tidak perlu takut dengan manusia. Tapi aku tidak boleh bodoh. Enak saja, kau yang melaporkan, aku pula yang berusaha untuk cari uang untuk agar ke sana. Tidak boleh. Bodoh aku kalau begitu. Kau yang melaporkan. Kau yang menuduh aku menista agama kau. Kau bawa pula potongan video. Setahu aku, potongan video mana boleh jadi bukti. Majar memang. Mentang-mentang kau banyak duit. Gak bisa. Gak takut aku. Tapi aku gak boleh bodoh. Aku juga banyak urusan. Kau pikir melayani kau habis waktuku. Aku harus belajar. Aku harus belajar bahasa Ibrani. Aku harus belajar bahasa Arab. Aku harus belajar bahasa Inggris. Aku harus melanjutkan S2 aku sampai gelar doktoral dan profesor. Supaya aku bicara atas nama ilmu. Apain aku ngurusin kau? Kegantengan kali kau. Enak saja dia. Gak bisa, salah orang kau. Aku orang Islam. Ikat pun kakiku. Nonton dia di rekam-rekamnya video aku. Dipotong-potongnya video aku. Gak berani dia naik ke atas. Babak belur dia kalau naik ke atas. Dia pengen jeblosin aku ke penjara. Pikir Nandar, pengacara melaporkan 3 orang, yang satu tidak jadi misalnya. Kalau nggak jadi 3-tiganya, kamu pikir namanya bagus? Enggak, namanya bakalan jelek Nandar. Maka dia harus memastikan 1 orang di antara kami pasti harus masuk. Aku yang mau kau incar. Cantik kali kau. Kau pikir nggak ada kerjaanku? Kau pikir aku pengangguran? Kiranya orang nggak ada kerjaan kita. Aku rakyat Indonesia. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar undang-undangku. Bahkan diskusi ini pun diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E. Potongan video kau jadikan barang bukti. Dan lucunya lagi diterima pula. Heran aku. Potongan video loh. Dan itu ada lompatan jedanya lagi loh. Konteks pembicaraannya dihilangkan di situ. Dan itu pun ucapan orang yang kukutipkan. Jahat kali. Kalau memang aku bersalah, gak mungkin kau tidak bisa menemukan di ribuan videoku 1 videoku terbukti secara konteks menghujat agamamu. Kau bayangkan ya, kau ketik Unirifa di Google, kau temukan ribuan video yang mulai dari prolog sampai ending. Masa nggak ada 1 video full di situ aku menghujat agama kau kalau memang aku penghujat? Harus kau ambil potongan video. Potongan video yang kau ambil, potongan video dari orang yang benci secara pribadi lagi bersama aku. Botol. Tahu nggak potongan video siapa yang diambilnya? Potongan video si papa jahat. Aneh, negara ini lucu. Aku dilaporkan sebagai pendiskusi yang mengizinkan orang Kristen bertanya tentang agamaku. Ketika mereka menghujat nabiku, aku gunakan materi dialektika, kaidah dialektika, yaitu komparasi dan mirroring. Dan tertulis di kitab kalian semua itu yang kupertanyakan. Tiba-tiba kau potong videoku, lalu kau bilang aku menghujat. Ditanya video fullnya kau punya tidak? Terus dipikir dia, dengan begitu, dengan kau rekam-rekam video diskusiku, ya, kemarin dia bilang nih, si Rival ngatain Kristen anjing katanya. Dosma dengarkan baik-baik ya.
Aku mengutip perkataan Tuhanmu. Dan aku mengutip literasi dari Ibu Rita Wahyu. Judulnya adalah Berkat Kepada Anjing. Lalu kau bilang aku menghujat agamamu. Gak usah kalian debatin agama orang biar waras. Kenapa? Takut kau? Takut kau kalau ku debat semua kebohonganmu kepada kami? Takut kan? Inilah bukti. Sebenarnya dengan cara kalian melaporkan aku, kalian itu terkena dampak dari semua yang kusampaikan. Gagal puasanya. Aku lagi gak puasa, Afan. Sok kali kau. Ya, jangan kau bahas Alkitab. Roshin dulu, siapa kau berani-beraninya menghalang-halangi anak bangsa, anak Indonesia tidak membahas Bible? Kau tunjukkan samaku siapa yang memerintahkan tidak boleh bahas Bible. Kalau kau mau Biblemu tidak dibahas, kau datangi gereja, kau suruh mereka simpan Biblemu di gereja saja dan jangan dijual di pasar-pasar. Dan kau suruh itu misionaris berhenti menyebarkan agama kau yang Kristen itu kepada orang Islam. Kalau kau nggak mau kitab kau dibahas, kau suruh berhenti beredar di peredaran itu. Kau kasih di situ tanda khusus untuk orang Kristen, dilarang orang Islam untuk membaca. Silakan. Kok kenapa aku harus ikut pendapat kau? Aku warga negara Indonesia juga. Aku bisa membaca, aku bisa beli kitab kau. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh belajar tentang Kristologi sementara kalian pendeta kalian belajar Islamologi? Binatang. Kalian, para pendeta kalian belajar Islamologi di sekolah-sekolah kalian. Kenapa ketika aku pelajari kitab kalian, kalian kejang-kejang ayan? Kenapa? Takut kalian kubongkar aib agama kalian? Oh, ini nanti akan menyebabkan perpecahan. Kalau memang kalian sadar ini menyebabkan perpecahan, kalian suruh hentikan penghujat agama kalian itu untuk menghujat agamaku. Kalau agama kalian boleh menghujat agamaku, aku tidak boleh membantah pemahaman kalian yang keliru tentang agamaku gitu. Hebat kali kalian minoritas, mentang-mentang aku mayoritas gitu. Kok aku yang duluan, yang paling duluan menghina agama Islam adalah Yohanes Damaskus di abad ke-7. Kau tengok salah satu, tunjukkan diksi di Al-Quran dan hadis yang menghina Kristen. Jangankan menghina Kristen, agama kau aja nggak tertulis di dalam agamaku loh. Tapi Yohanes Damaskus, bapak gereja kau di abad ke-7, itu menuduh nabiku dan menuduh agamaku. Saya lagi nggak puasa. Besok baru aku kalem. Besok aku puasa. Hari ini aku lagi minum obat. Ya, marah tidak sama dengan tegas. Ya, ini bukan marah, ini adalah ketegasan. Enak saja aku yang duluan, kami Islam yang duluan. Yang duluan itu Yohanes Damaskus, pendeta kalian yang belajar Islamologi dengan mencari kesalahan di STT Nias tuh, yang mengatakan nama Allah itu seperti ular naga. Oh, kalau itu bukan mengucap. Sabar nih. Lanjut diskusi aja, nggak usah dipeduliin dosmen. Enggak, ini harus ditegaskan juga sering-sering. Kenapa ketika mereka membahas agama kita, mereka menganggap itu bukan menghujat? Sementara ketika mereka menuduh Nabi kita, mereka tidak bisa tunjukkan bukti. Ketika kita membacakan di kitabnya murid-murid Yesus itu idiot, dituliskan di dalam Yesus berkata bahwa murid-muridnya bodoh. Ketika kita bacakan kitab mereka bahwa Yesus mengatakan muridnya bodoh, lalu mereka mengatakan kau menghujat, berarti kau bilang Yesus menghujat gitu. Jangan kelewatan Uni nanti bisa stroke. Jadi kau bilang Yesus itu bisa stroke nanti karena dia kelewatan waktu marah-marah menghajar orang yang lagi jualan di bait Tuhan gitu. Yesus saja itu mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Aku bukan Tuhan loh. Tuhanmu saja itu bahkan mengutuk pohon ara gara-gara tidak berbuah padahal memang belum musimnya. Aku marah karena pada tempatnya gara-gara hak berbicaraku diganggu sama si dos masih jabat. Seolah-olah mentang-mentang bininya hakim, mentang-mentang keluarganya ada yang polisi, mentang-mentang Polda Sumut itu Kristen. Lalu aku tidak boleh membela agamaku. Penghujatan yang kurang apa lagi terhadap agamaku? Taifuddin Ibrahim. Apa kata Taifuddin Ibrahim? Hapus 300 Al-Quran. Ada negara kita menangkap si Taifuddin Ibrahim itu. Ada si dos hantu itu melaporkan. Mana ada? Malah kau tepuk tangan.
Ketika si Paul Zhang yang kabur dari Indonesia menjadi warga negara Belanda menghujat dengan mengatakan, kalau di negara kita, di negara Belanda ini mayoritas Kristen, menghujat menghujat Muhammad boleh, menghujat LGBT nggak boleh. Nih, aku tunjukkan videonya ya. Ini kelakuan Kristen nih, kelakuan pendeta Kristen. Paul Zhang itu pendeta ya. Nih, aku tunjukkan sama kalian. Giliran kalian menghujat Muhammad tidak apa-apa. Nih, aku tunjukkan sama kalian. Mana itu videonya? Ngeri loh mereka itu loh. Kalau mereka mayoritas menghujat Nabi Muhammad boleh. Kalau mereka minoritas, mereka ngelaporin kita karena membuka penghujatan agama mereka. Itu loh. Suka-suka bapak moyangnya aja. Aku yang dilaporkan, aku pula yang sibuk. Mana ya? Bentar ya guys. Nah nih, dengarkan baik-baik ya. Oleh polisi ya, karena dia membuli LGBT. Sinetron Reda Marbun sama Pak Putih ini dilaporin ke polisi. Ya, saya disuruh jadi saksi. Saya jengkel ya, saya jengkel sekali ya. Saya jengkel sekali. Kalau saya jadi dilibatkan ya, tapi masalahnya si Metatron ini kan yang ngurusin suaka dulu saya. Kacau juga, saya mesti ngomong apa coba. Iya, ini Metatron masih asli loh Pak. Pernah ngajar pulangin saja, saya juga jengkel Pak. saya mungkin ngomongnya gitu aja kali saudara-saudaranya. Ini orang Jerman sih, Reda Marbun juga orang gila ini Pak. Ini kayak mak lampir ya Pak, mulutnya semua orang Kristen juga diserang-serang sama dia. Mungkin saya gituin aja kali ya. Ngurusin suaka dulu saya ya, jadi saya jadi ikut ke embet-embet gitu ya, jadi saya ikut ke embet-embet. Nah, disuruh diem malah nantangin. Ini si Reda sama si Metatron sama Putih malah nantangin ya. Ya sudah lah, terserah lah. Jadi pusing ya, saya pada pusing-pusing saya udahlah ya. Itu sampai segitunya ya, kamu LGBT itu dilindungi, kamu menghina Muhammad gak apa-apa saudara. Oke, ya, saya ulangi ya. Saya ulangi ya teman-teman ya. Ini perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik ya. Buat kalian umat Islam yang masih tenang-tenang saja, yang masih kalian pikir bahwa biarkan saja. Ini yang diakui oleh Paul Zhang. Ini Paul Zhang, pendeta Kristen yang kabur ke luar negeri dengan niat untuk menghujat. Itu mengakui sendiri. Jengkel ya, saya jengkel sekali ya. Saya jengkel sekali. Kalau saya jadi dilibatkan ya, tapi masalahnya si Metatron ini kan yang ngurusin suaka dulu saya. Ya, jadi saya jadi ikut ke embet-embet gitu ya. Jadi saya ikut ke embet-embet. Nah, disuruh diem malah nantangin. Ini si Reda sama si Metatron sama Putih malah nantangin ya. Ya sudah lah, terserah lah. Jadi pusing, saya pada pusing-pusing saya udahlah ya. Itu sampai segitunya ya, kamu LGBT itu dilindungi, kamu menghina Muhammad gak apa-apa saudara ya, kamu jadi maki-maki Muhammad, menghina Muhammad gak apa-apa. Tapi kalau kamu menghina LGBT, lawang partai pemenang pemilunya itu LGBT saudara ya, mampus lah kau. Saya kira kacau nih si Meta. Dengarkan baik-baik itu. Pengakuan seorang pendeta. Di negara mereka, kalau mereka mayoritas, LGBT itu dilindungi. Nabi Muhammad dicaci, tidak masalah. Itu kenapa Metatron yang menghina Nabi Muhammad di Indonesia itu kabur ke Belanda untuk mendapatkan suaka di sana supaya bisa bebas menghina Nabi Muhammad. Sementara kita ke luar negeri untuk belajar. Saya ke luar negeri itu untuk kuliah, untuk menyebarkan kebenaran sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Tapi Paul Zhang mengakui, kalian kalau di negara mayoritas Kristen, spesialnya itu Jerman, Belanda, Jerman. Jerman itu adalah negara kantong Kristen Protestan.
lahirnya tempat Kristen Protestan, menghujat Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, itu tidak masalah. Tapi LGBT jangan kau hujat, itu dilindungi. Bayangkan dos masih jabat Kristen minoritas di Indonesia. Ketika kau dengarkan para pendeta kau seperti ini mengatakan di negara mayoritas Kristen, Nabi kami boleh dihujat, Nabi kami boleh dihina. Bisa kau membela sekarang bahwa justru mayoritas Indonesia ini, kami orang Islam yang melaporkan si logika yang telah menginjak kitabmu. Justru kau bekerja sama dengan logika untuk memenjarakan aku. Lucu kalian. Inilah bukti kalau apa yang selama ini kami sampaikan, bahwa kalau kalian mayoritas, habis agama Islam. Habis. Boleh kalian menghujat Nabi kami, boleh kalian menista Nabi kami. Sementara bagaimana kemudian kami diajarkan menghargai Tuhan kalian? Dikatakan tidak boleh kami menghina sembahan kalian. Dilarang kami menghina sembahan kalian. Bahkan nabiku berkata, aku akan berperkara dengan orang yang menzolimi kafir zimmi, kafir mu'ahad. Tapi ternyata kampung Kristen Protestan Jerman, si Paul Zhang mengatakan, kalian boleh menghujat Nabi Muhammad dan boleh menghujat, mencaci maki Nabi Muhammad di negara mayoritas Kristen. Ini fakta. Ini fakta yang bisa kita terima. Orang Kristen di Indonesia mana peduli dengan fakta ini. Dan buktinya yang kabur ke luar negeri yang menghujat agama Islam itu rata-rata Kristen yang pendeta, Taipudin Birahi, si Paul Zhang, si Metatron, Sophie Kutul, itu menginjak Al-Quran sudah hampir 3 kali. Pernah saya menginjak Bible? Pernah saya memperlakukan Bible dengan semena-mena? Saya membaca Bible dengan tidak mengurangi. Kalian menghilangkan bahkan diksi-diksi di dalamnya. Inilah kalian Kristen-Kristen yang menonton diskusi lintas agama. Ketika tidak mampu menyanggah argumen kami, apa yang kalian lakukan? Menghujat pribadi, menyerang pribadi, dituduh menghujat sama kalian para penghujat Yesus. Bagi saya itu bukan sebuah kebenaran. Jangan kalian pikir ketika kalian menganggap saya menghujat karena kalian sakit hati, maka itu saya betul-betul mau dituduh sebagai penghujat. Kalian harus ada bukti dulu. Apa buktinya saya menghujat? Ya, sekarang kalian tunjukin. Kalau kalian mampu menunjukkan saya menghujat dengan data yang lengkap, saya sendiri yang akan memasukkan diri saya ke kantor polisi. Karena saya orang Islam, diajarkan bertanggung jawab, bukan seperti kalian. Diajarkan tidak bertanggung jawab dengan dosa sendiri karena dosa kalian ditanggung Yesus. Saya diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan kesalahan saya. Bahkan ada kafarat bagi kami. Justru ketika kami mendapatkan kafarat kami, itu lebih baik bagi kami. Supaya nanti kami di akhirat tidak dihakimi lagi. Ya, justru kalau kalian bisa membuktikan saya menghujat, saya akan meminta maaf terang-terangan dan saya akan mendatangi kantor polisi untuk ditahan. Kalau kalian bisa tunjukkan bukti. Kurang ajar kau ambil potongan video kau tuduh aku menghujat. Hantu kau. Nggak mau aku. Fitnah kau. Biadab. Mentang-mentang bini kau hakim, kau pengacara. Enak-enaknya kau mempersekusi aku. Hei, aku juga belajar. Enak aja. Aku nggak puasa. Sibuk kali kalian Kristen bilang aku nggak puasa. Aku lagi nggak puasa. Lagi pula, apa yang kulakukan melanggar akidahku? Nggak ada. Mengatakan kalian biadab, kalau memang biadab, ya itu bukan salah. Yesus saja mengatakan muridnya bodoh, berarti Yesus biadab gitu. Yesus mengatakan murid-muridnya ular beludak, salah begitu. Kasar mulutnya Yesus. Lucu kalian ini. Orang bodoh dikatakan bodoh, salah. Maunya kalian orang bodoh dikatakan pintar gitu. Ih, itu penipu namanya. Mengatakan orang bodoh sebagai orang pintar itu penipu. Orang bodoh ya dikatakan bodoh. Penghujat dikatakan penghujat. Itu enak aja kalian. Mau menjajah pikiran kami umat Islam. Kalian pikir ini zaman kolonialisme, kalian bisa menjajah kami? Nggak bisa. Enak aja kalian. Dikira aku bakalan berhenti dan takut sama kalian. Mereka yang mengatakan Tuhannya terkutuk, mereka yang mengatakan Tuhannya berdosa, mereka yang mengatakan Tuhannya seperti kelamin, mereka yang mengatakan Tuhannya seperti ini dan itu, kita yang dituduh menghujat.
Diajak diskusi, tantrum, kejang, diminta datang nggak punya, kitabnya diganti-ganti, kitabnya dirubah-rubah, membenci dikatakan meninggalkan, kekal dikatakan mati, Tuhan dikatakan orang. Enak saja. Halo, Zinaldo Doles 07. Ya, halo, Assalamualaikum. Agamanya apa, bro? Islam. Ya, apa yang mau disampaikan? Pun gila, udahlah, gila lo puasa kali. Apa gila itu ciri-ciri? Diam dulu, Zul di bawah ya. Udah ada Zul di bawah. Oke. Yesus pernah dituduh gila juga ketika menyampaikan kebenaran. Jadi dikatai gila sama orang gila itu nggak masalah. Oke, sebutkan ciri-ciri orang gila. Apakah ketika ada orang menyembah Tuhan beranus, orang itu normal? Jawab. Puasa kali. Ya, nggak masalah, puasa bertegas itu juga nggak masalah. Orang berperang dalam puasa juga nggak masalah. Saya tanya sama kamu, menyembah Tuhan beranus itu kegilaan atau normal? Batal puasanya, Bun. Saya tanya sekali lagi, menyembah Tuhan beranus itu kegilaan atau sebuah kenormalan? Jawab. Udahlah, Bun. Kamu gila. Saya tanya sekali lagi, dikatai gila sama orang gila itu nggak masalah. Saya tanya, menyembah Tuhan beranus itu sebuah kegilaan atau kenormalan? Jawab. Jawab. Saya sama seperti Yesus dituduh-tuduh gila memang. Yesus juga pernah dituduh gila. Bukan berarti dia gila beneran. Dikatai gila sama orang gila itu bukan berarti kita gila, teman-teman ya. Lucu kalian. Sama persis kalian kelakuannya seperti orang Farisi, nuduh-nuduh orang yang menyampaikan kebenaran itu gila. Yang saya sampaikan ini perkataan Yesus. Semua yang saya sampaikan itu tertulis di kitab kalian. Saya tidak mengurangi dan tidak mempelintir. Saya hanya bertanya, menyembah Tuhan beranus itu kegilaan atau kenormalan? Jawab itu. Kalau kalian mau diskusi baik-baik, bertanya saja. Kalau menyerang saya, agama saya ajarkan, saya boleh tampar balik. Saya bukan Kristen yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya Islam yang diajarkan boleh membalas setimpal. Kalau kalian marah ketika saya membalas secara setimpal, berarti kalian menghalangi saya menjalankan agama saya. Enak saja kalian. Berarti saya harus ikut Kristen gitu apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya Islam, bos. Islam itu tidak boleh merendahkan dirinya di depan orang yang tidak menghargainya. Imam Syafi'i yang mengajarkan begitu. Berarti salah saya menjalankan kaidah agama saya. Ditanya balik malah mencret. Ya, saya bertanya serius. Kalau kalian bilang saya gila, coba tunjukkan ciri-cirinya. Orang gila itu, yang pertama ciri-cirinya, ketawa ketika tidak ada yang lucu, menangis ketika tidak ada yang sedih, kemudian marah ketika tidak ada yang patut dimarahkan. Ya, tapi ketika ada orang menangis karena ada sesuatu yang membuat dia sedih, itu bukan gila. Ada orang marah karena sesuatu membuat dia marah, itu bukan gila. Itu reaksi dari emosi. Maka kegilaan itu adalah orang-orang yang melakukan sebuah tindakan yang tidak ada dasarnya karena memang dia sudah tidak berpikir lagi. Itu namanya kegilaan. Orang dalam gangguan jiwa, jiwanya terguncang. Ya. Nah, Yesus itu pernah dituduh sama keluarganya tidak waras lagi karena dia melakukan sesuatu yang dianggap di luar pemikiran orang-orang pada waktu itu. Ketika dia dituduh gila, apakah Yesus betul-betul gila? Tentu tidak. Jadi ketika saya dikatakan gila sama orang gila, itu bukan hinaan. Kecuali yang mengatakan saya gila adalah orang yang mendiagnosa penyakit kejiwaan dengan syarat-syarat yang sudah terbukti secara ilmiah. Saya marah ketika memang pada masanya saya boleh marah. Saya tertawa ketika sesuatu itu lucu. Di mana kegilaan itu? Pembicaraan saya jelas, terstruktur, menggunakan data. Retorika saya jelas. Apakah ini orang yang dikatakan gila? Kalau memang berilmu dikatakan gila oleh kalian, aku rela dikatakan gila sama kalian. Ya, begitu ya. Nah, jadi di sini kalian umat Kristen di komal-komal yang ada sayanya itu haknya diberikan untuk bertanya, tapi tidak mendebat agama saya. Kenapa? Kalau kalian mendebat agama kalian, ku telanjangi agama kalian. Kenapa? Kenapa begitu? Karena saya memahami isi kitab suci kalian. Bahkan mungkin saya lebih bisa memahaminya dan saya lebih paham daripada pendeta kalian. Itu fakta.
Bahkan pendeta kalian kalau ditanya ayat ini itu dia nggak tahu. Bahkan saya lebih hafal kitab kalian pada ayat-ayat tertentu, gitu ya. Begitu ya, kalau kalian menyenggol agama kami, dipastikan kalian tidak ada ilmu. Karena kalian bahasa Indonesia aja gagal, apalagi kalian menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja, Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, maka tidak boleh jadi muridku. Ditanya, bagaimanakah cara supaya menjadi murid Yesus di dalam ayat ini? Ya harus meninggalkan keluarga. Di situ tertulisnya membenci, itu bahasa Indonesia. Itu aja kalian nggak paham. Ditanya sekali lagi, saudara Kristen, Tuhan kalian pernah mati? Oh iya, berarti Tuhan kalian nggak kekal. Kekal artinya apa? Nggak pernah mati. Terus Tuhan kalian kok dikatakan kekal? Karena dia bangkit, tapi pernah mati. Iya, pernah mati, terus bangkit. Setelah itu baru dia nggak mati-mati. Itu namanya kekal. Hantu, kalau gitu kita manusia juga kekal semua. Gitu ya. Jadi kalau kalian di sini akan dijelaskan tentang Islam dengan cara yang berbeda daripada alim ulama saya. Karena saya bukan alim ulama, saya adalah pemikir. Saya pemikir, saya orang yang tidak menerima orang-orang berdamai dengan kebodohan. Saya bukan ustazah, bukan ulama. Kalau kalian mau nonton ustazah, sana kalian nonton Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalama. Itu ustadz. Saya pendebat dan pendiskusi. Saya mendebat orang-orang yang keliru memahami agama saya. Saya mendebat orang-orang Kristen yang membodoh-bodohi saya. Gitu ya. Silakan. Kalau kalian punya nyali, Dia bully LGBT. Dia ya. Kalau kalian punya nyali untuk membuktikan agama saya salah, naik ke sini. Saya tidak akan marah dan tidak akan keras kepada kalian kalau kalian itu tahu diri dan tahu tempat. Kalau kalian itu tahu diri. Ya, saya tidak akan marah kepada kalian kalau kalian itu tahu diri. Maksudnya apa? Disuruh bertanya, ya bertanya. Bukan merintah-merintah saya, bukakan ayat ini, tunjukkan ini. Di sini kalian diizinkan bertanya, bukan menjadi majikan saya. Enak aja kok suruh aku jadi pembantumu. Silakan, Kristen di sini disuruh bertanya. Udah, Chan, silakan. Kau awam, kau nggak ngerti apa-apa, bertanya saja sudah. Apa yang mau kau tanyakan? Kok kecil suaranya ini? Kok nggak dengar aku suaranya nih? Halo? Halo? Buka mic. Halo Uni. Ya, silakan. Pertanyaan langsung aja. Pertanyaan pertama, nggak usah Bagaimana? perkenalan, nggak usah. Pertanyaan pertama aja langsung. Kami sudah tahu kau Kristen. Betul nih tanda Nabi. Betul tanda Nabi berupa tompel. Ya, apa masalah kalau tanda Nabi Muhammad itu ada tompel di bahunya? Masalahnya apa? Daripada punya tato di pahanya, mana lebih kau pilih? Tuhan bertato atau Nabi bertompel? Tuhan tangannya bolong atau Nabi bertompel? Oh, Tuhan. Mana kau pilih? Tuhan Yesus nggak bertato, Uni. Kok nggak bertato? Ini kutunjukkan, Jangan fitnah lah, tertulis di Uni. pahanya. Itu Loh, nih. semua. Ya udah, diam dulu. Aku tidak memfitnah, nih kutunjukkan ya. Uni. Aduh, ini orang kalau dibuktikan mengganggu. Jangan ganggu saya Jangan membuktikan fitnah kalau Tuhan dong. bertato. Apa definisi tato? Oke, siap. Ya, kita tunjukkan teman-teman ada tertulis di paha Yesus, King of the King. Kalau tertulis di paha, itu apa namanya? Bukan tato. Nih, Mana Uni? Tunjukkan dah. sabar kau. Fitnah terus Uni ini Kalau aku bisa tunjukkan kau berani, ini minta maaf. Minta maaf ya. Kalau aku bisa tunjukin kalau tertulis di paha Tuhanmu itu King of the King. Mana di Diam kau. di Bible ayat Diam dulu, ini berapa? orang ganggu aja sih.
Tuh kan nggak ketemu, fitnah lagi Uni. Ini kok orang Kristen ini kok kayak gini sih? Aku lagi buka data, kau diam. Kau diam dulu, aku lagi buka datanya. Di mute dulu, nanti bisa bicara. Di mute dulu. Beda kami sama kalian Kristen. Kalian kalau menjawab nggak berani tunjukin data. Kau buka Wahyu pasal 19 nomor 16. Kau buka sekarang. Nih, aku tunjukkan sama kau. Di mute dulu, ada musik. Ini orang memang nggak ada adab ini. Telinga kayak bekarat. Disuruh tutup nih. Kau baca ini ya, baik-baik ya. Kau dengarkan baik-baik. Wahyu pasal 19 nomor 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu raja di atas segala raja. Di pahanya tertulis. Tato atau bukan itu? Apa itu? Tinta. Tempel. Mana tulis tato nih? Tulis kan Kalau tertulis kalau tertulis di paha, tato artinya apa tato? Nih tato artinya apa tato? Kalau orang macam Uni punya anak coret-coret di dinding itu tato. Namanya tato. Oh, berarti di paha Tuhan kau dicoret-coret aja gitu. Berarti di paha Tuhanmu coret-coretan gitu. Saya kasih perumpamaan Uni. Iya, berarti itu coret-coretan. Berarti Nah, ada tato di tato. Mana tato Uni. Kalau Uni, ini kan kalau orang-orang kafir itu. Diam dulu, belum selesai kita. Tunjukkan kau apa definisi tato. Berarti tercoret-coret gitu aja berarti ya, coret-coret tinta gitu. Kalau tompel Diam gimana? dulu kau, diam dulu. Tompel itu bukan cacat, yang cacat itu tangan bolong. Tengok ini, ya. Tato adalah gambar atau lukisan pada kulit. Tato adalah gambar atau lukisan pada kulit. Ditulis di paha Yesus, tertulisnya adalah King of the King. Lalu kau bilang itu bukan tato, lalu itu apa? Panu atau kurap yang menyerupai tulisan. Apa? Itu kan kalau bukan tato. Bukan berarti tato. Apa? Ya kalau gitu apa di dalam kitab Wahyu? Dan pada jubahnya dan pahanya suat tertulis raja di atas segala raja. Apa? Perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Coret-coretan tembok. Kalau tompel kan nyata. Iya, sekarang aku tanya. Oke, kau pilih mana? Nabi bertompel atau Tuhan tangannya bolong, cacat? Oh, kalau tangan bolong kan itu memang dia tebus dosa manusia, dia disalib. Begitu. Ya, apa masalah dengan tompel? Kalau tompel, memang kalau orang bertompel hina gitu. Bukan. Yang lucu itu kalau Tuhan tangannya bolong. Gini, dengar, cara berpikirnya gini. Kalau saya punya Tuhan, tidak mau punya Tuhan cacat. Tapi kalau Nabi punya tai lalat, dengar dulu, diam dulu kau. Ini orang Kristen ini, kenapa emosi kalau menghadapi orang Kristen, teman-teman? Karena mereka itu memang cara berpikirnya tuh rendah. Bayangkan ya, bagi mereka Tuhan bertato tidak masalah. Tuhan bertato tidak masalah. Tapi kalau ada Nabi bertompel, bagi mereka itu sebuah kehinaan. Apa masalah dengan tompel? Tompel itu tidak menjadi asbab orang terhina, atau tidak menjadi asbab orang menjadi hina. Yang menjadi hina adalah ketika Tuhan tangannya cacat dan tidak sembuh-sembuh. Contoh, ketika Yesus dipaku di kayu salib, tangannya bolong, lalu tidak sembuh-sembuh kemudian. Ini kalau dalam perspektif Islam, bagi kami ini Tuhan yang cacat. Bagi kami loh. Kenapa? Cacat itu artinya fisik yang dikurangi atau rusak. Ya, kalau ada tai lalat itu bukan cacat. Kalau ada tompel itu bukan cacat. Cacat itu kalau badan terkurang. Contoh ya, kau punya jari 5, lalu jarimu cuma 4, artinya kau cacat. Tapi kalau ada jari 1 lagi, memang juga dikatakan cacat. Tapi bukan sebuah kehinaan. Tapi kalau Tuhan, diam dulu kau. Memang Kristen ini memang biadab kalau diskusi turun kau. Aku ngomong motong-motong terus kau. Itu ya teman-teman ya. Bagi mereka, oh ya, saya mau kasih sebuah pendapat ya. Tapi betul, di Kristen orang punya tai lalat dan tompel itu bahkan harus dibunuh. Tapi itu dulu.
di abad ke-8. Saya kasih data kalian ya. Dulu orang yang ada tompel di badannya dan dulu ada orang tai lalat besar di badannya, itu bisa menjadi asbab mereka mati. Kenapa? Karena itu dibunuh dianggap sebagai penyihir. Tahu? Itu terjadi di abad ke-8. Saya kasih data buat kalian semua. Mengerikan memang. Ini adalah kelakuan umat Kristen di zaman ke-8 di Eropa. Ya, perempuan yang bertai lalat dibunuh. Ya. Kalian buka data-data eksekusi para perempuan yang dituduh penyihir ratusan tahun lalu masih terasa dampaknya hingga kini. Dan bahkan teman-teman, ciri-ciri perempuan yang dituduh sebagai penyihir ini diantaranya memiliki ada tai lalat besar di badannya atau ada tompel, maka itu langsung dituduh sebagai penyihir. Makanya mereka itu aneh ya, memang aneh. Dan ini ada dalam kitab mereka, perempuan penyihir harus dibunuh. Makanya ratusan ribu perempuan menjadi korban di zaman ke-8 karena dibunuh oleh patriark-patriark gereja. Salah satu korban yang terkenal adalah Hipatia. Ya, kita lihat di sini. Ini parah teman-teman. Dan kalian tahu nggak, waktu itu Black Death, segala sesuatu yang berbentuk hitam itu menjadi asbab dibunuh. Kucing hitam dibunuh sampai menjadi wabah. Itu sejarah teman-teman. Warna hitam dan abu-abu melambangkan masa kelam pada periode tersebut. Kalau kita lihat teman-teman ya. Ya, aku carikan data. Kemarin aku udah baca. Kalian kalau temu artikel ini bisa kok. Mengerikan teman-teman ya. Itulah kenapa mereka ini membunuh orang-orang yang tidak bersalah, karena dalam kitab mereka orang yang berkedal, orang yang berkurap, orang yang buah kelaminnya itu pecah, itu tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Nih ya, aku kasih kalian ini aja deh. Apakah wanita bertai lalat dulu dituduh penyihir? Dalam sejarah wanita yang memiliki tanda tertentu di tubuh termasuk tai lalat pernah dicurigai sebagai penyihir di beberapa masyarakat, terutama di Eropa pada abad pertengahan di awal zaman modern. Dan kalian tahu tidak, salah satu ciri-ciri wanita yang dibunuh tuduhannya adalah penyihir itu pertama memiliki tai lalat di tubuhnya, kutil, bekas luka, tanda lahir, bercak kulit aneh. Itu dituduh sebagai penyihir. Ya, contoh nyata pengadilan penyihir dilakukan dalam peristiwa Salem Witch Trial di Amerika. Pemeriksaan tubuh dilakukan untuk mencari tanda khusus meski tidak selalu tai lalat. Ngeri teman-teman mereka. Memang mereka tuh begitu dulu ya. Kita nggak tahu Kristen sekarang sama dengan yang dulu atau tidak. Ya kita tunjukin datanya. Ini nenek moyang mereka sebelum mereka ada di Indonesia. Ya, kita lihat di Ensiklopedia Britannica. Aku pernah bahas tentang perburuan penyihir kan, di mana perempuan-perempuan itu dituduh sebagai penyihir walau hanya punya tanda tompel atau tanda bekas luka di tubuhnya, dan mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup. Itu mengerikan sekali. Dan kalian tahu, ini datanya aku tunjukin ya. Ini parah banget teman-teman. Dan ini yang terjadi. Makanya mereka itu merendahkan orang-orang yang bertompel. Padahal maaf ya, kalau bagi kita cacat baru nggak terima ya. Cacat, kalau Tuhan cacat baru kita nggak terima. Nah ini, perburuan penyihir lazim terjadi pada abad ke-17. Berikut adalah hal-hal yang membuat Salem terkenal. Nih, jadi di sini asal-usul perburuan penyihir. Pertama, mari kita luruskan beberapa mitos. Tidak ada perempuan berwajah hijau dengan topi runcing yang mengadu kuali dan mengucapkan mantra di Salem pada zaman kolonial. Kata Bridget M. Marshall, seorang profesor bahasa Inggris di Universitas Massachusetts Lowell yang telah menulis tentang pengadilan penyihir bersejarah. Sebaliknya, tuduhan sihir biasanya menimpa perempuan yang perilakunya mengganggu anggota komunitas mereka yang sangat religius dan terikat erat. Tuduhan itu juga umum terjadi di antara anggota komunitas yang paling tidak berdaya, seperti perempuan miskin dan perempuan kulit berwarna, orang-orang yang mudah dituduh sebagai penyihir. Pengadilan penyihir bukanlah hal yang unik di Salem. Eropa telah mengalami kegilaan perburuan penyihir dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Menurut
menuntut sekitar 100.000 orang sebagai perempuan, sebagian besar perempuan, atas tuduhan bersekongkol dengan iblis dan melakukan tindakan sesat seperti kutukan. Kolonisasi Eropa menyebarkan obsesi ini karena keresahan sosial serta perubahan agama dan politik di Salem membuatnya rentan terhadap tuduhan sihir. Nah, seperti kota-kota lain di koloni Teluk, Massachusetts yang dikuasai oleh Inggris, Salem dihuni oleh para pemukim Puritan. Kehidupan sehari-hari mereka berlangsung berdampingan dengan penduduk asli daerah tersebut. Orang Afrika yang diperbudak dan semakin banyak pengungsi yang terusir dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kanada dan New York akibat perang Raja William, konflik antara Inggris dan Prancis yang berkecamuk antara tahun 1689 dan 1697. Penduduk baru tersebut membebani sumber daya Salem hingga batasnya, memicu persaingan pribadi yang sudah sengit antara penduduk desa dan para pemimpin agama serta pemerintah mereka. Jadi agama dibawa-bawa, teman-teman ya. Nah, tuduhan sihir pertama. Salah satu konflik paling berkepanjangan di Salem adalah mengenai pemimpin gerejanya. Karena kota itu kesulitan mempertahankan seorang pendeta tetap, setelah beberapa kali mencoba mempertahankan seorang pendeta, jemaat gereja desa tersebut mempekerjakan Samuel Paris. Masa jabatan Paris ditandai dengan lebih banyak kontroversi karena pandangan ortodoksnya yang ketat dan perselisihan mengenai gajinya. Pada Januari, emang pendeta Biankerok ya. Pada Januari pada tahun 1692 ya, putri Paris yang berusia 9 tahun Elizabeth dan keponakannya yang berusia 11 tahun Abigail Williams mulai mengalami kejang setelah bermain permainan ramalan. Hiburan semacam itu dianggap jahat menurut doktrin Puritan. Dalam kasus ini, para gadis menjatuhkan putih telur ke dalam segelas air dan menafsirkan bentuk yang terbentuk sebagai indikator profesi calon suami mereka. Setelah melihat bentuk seperti peti mati di salah satu gelas, para gadis mulai berperilaku aneh. Selama episode ini mereka mengeluarkan suara keras dan tidak beraturan seperti menggonggong seperti anjing. Emang kayak anjing ya. Dokter kota mendiagnosa keduanya berada di bawah tangan jahat, di bawah pengaruh mantra atau kutukan seorang penyihir yang telah menyebabkan iblis merasuki mereka. Ilmu sihir dan berurusan dengan iblis adalah kejahatan menurut hukum Massachusetts dan perilaku gadis-gadis itu dengan cepat berkembang menjadi masalah hukum. Nah, inilah yang terjadi di Eropa pada waktu itu, kepercayaan mereka terhadap sihir menyihir. Dahulu botol penyihir yang berisi paku dan gigi dipercaya dapat menyembuhkan orang yang terkutuk. Ya, ini Tituba adalah salah satu sasaran empuk karena dia akan dianggap sebagai orang yang paling rendah kedudukannya dalam masyarakat. Jadi kalau ada orang yang lemah, itu lebih mudah dituduh sebagai penyihir dan langsung dibunuh. Ini teman-teman ya, peristiwa yang terjadi bagaimana orang-orang Kristen pada waktu itu seenaknya membunuh orang, hanya menuduh wanita dengan tanda lahir di badannya atau tanda kutil di badannya atau tai lalat di badannya dituduh sebagai penyihir. Ya, dan bahkan buku tutorial perburuan penyihir ditulis oleh patriark gereja mereka sendiri. Ya. Seiring berjalannya persidangan, semakin banyak penduduk Salem mulai saling menuduh melakukan praktek sihir. Sejarawan Carol F. Carson mencatat bahwa banyak penduduk desa yang membuat tuduhan sihir terhadap orang-orang di komunitas mereka yang memiliki kehidupan yang tidak pasti dan sedikit prospek masa depan. Para korban pengadilan penyihir Salem, ya, bahkan anak-anak kecil pun beresiko. Pada saksi menuduh putri Sarah God yang berusia 4 tahun Dorothy dengan klaim bahwa dia telah menyiksa dan menggigit para korbannya. Gila, anak kecil aja dituduh sebagai penyihir loh. Emang biadab. Dan bahkan dia dibebaskan setelah 34 minggu di penjara meskipun tidak sebelum ibunya dieksekusi dengan cara digantung. Kebayang nggak kalian kalau kita hidup di negara mayoritas Kristen? Aku pasti dituduh penyihir dan aku udah digantung sama mereka. Udah pasti itu. Hipatia aja dibunuh sama mereka. Meskipun perempuan merupakan mayoritas, pengadilan tersebut juga mengadili dan menghukum 6 pria. Akibat dari persidangan penyihir Salem, ya. Ngeri teman-teman, parah nih, menakutkan. Dan pada waktu ini teman-teman, yang menjadi otoritas tertinggi adalah Kristen, karena pengadilan itu ada di gereja. Ya, pengadilan penyihir ini dilakukan di gereja. Yang memutuskannya adalah sama seperti inkuisisi. Jadi kalau ada orang Kristen menghina orang-orang yang ada tanda-tanda lahir di tubuhnya, ya itu sudah dilakukan oleh petinggi-petinggi mereka, bahkan dibunuh karena dituduh sebagai penyihir. Dan kita nggak tahu ini mereka dapat informasi dari mana gitu, datanya dari mana. Ini yang membuat aku bingung, kenapa mereka sampai sejahat ini gitu loh. Dan ini terjadi sejarah, ratusan ribu perempuan menjadi korban. Salah satu korban terkenal adalah Rebecca Nurse dan juga Hipatia.
Asal teman-teman tahu, Bibi Kamnus adalah seorang wanita yang sangat-sangat patuh kepada gereja dan sangat rajin ke gereja. Di usia ke-70-an, karena telinganya budek, dia tidak benar-benar mendengarkan pertanyaan hakim yang menghakimi dia pada waktu itu, lalu dia salah menjawab. Dia dihukum mati pada saat usianya 70 tahun. Padahal tunggu aja dia mati, dia bakalan mati kok. Tetap aja dibunuh. Ngeri, teman-teman. Dan itu terjadi ketika gereja menjadi otoritas tertinggi pada waktu itu di Eropa, tepatnya Jerman dan juga negara Eropa lainnya. Jadi kalau kalian bilang bahwa kami itu tidak tahu sejarah kelam agama kalian, salah. Saya belajar. Mungkin itu yang membuat kalian benci kepada saya, karena saya mampu menunjukkan data-data kejahatan orang-orang yang seagama dengan kalian. Karena kalian cara merendahkan Islam kan dengan menuduh orang-orang yang beragama Islam. Selama ini kalian memframing orang-orang beragama Islam dengan membawa para penjahat yang mengatasnamakan Islam, lalu kalian menyerang agama Islam. Itu yang membuat Dosmasi Jabat dan orang Kristen benci kepada saya, karena saya mampu menunjukkan berdasarkan sejarah peradaban dan literasi yang konkret bahwa justru yang merusak peradaban rata-rata adalah orang-orang Kristen. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, perang salib ratusan tahun, kolonialisme, perbudakan gereja yang bahkan gereja Anglikan ikut serta di dalamnya, berinvestasi dalam perdagangan budak transatlantik, pembunuhan dan genosida suku Indian dan juga aborigin. Itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Bahkan yang dibunuh sendiri adalah orang-orang Kristen sendiri gitu. Sebagaimana Protestan John Calvin, Zwingli menghabisi nyawa anak-anak baptis. Ya bukan orang Islam. Makanya kalian benci sama saya, karena saya akan mengulang-ulang itu terus kan. Kalian tersakiti kan dengan sejarah itu, karena kalian suka kan menghina Islam dengan membawa data ada orang Islam yang jahat, lalu kalian katakan Islamnya yang jahat. Ketika dikembalikan kalian sakit hati kan. Untuk menghentikan saya yang belajar ini, kalian kan ingin memenjarakan saya. Kalian pikir saya takut? Tidak. Selagi apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran, saya tidak pernah takut, kecuali saya melakukan kejahatan. Yang saya lakukan ini bukan kejahatan. Saya membela keyakinan saya dengan mengkomparasi dengan keyakinan kalian. Kenapa saya lakukan itu? Karena tuduhan kalian tidak berdasar, sementara saya bisa membuktikan semua tuduhan kalian itu kembali kepada agama kalian. Gitu. Contohnya tadi, ketika kalian mengatakan Nabi Muhammad ada tompel. Kenapa masalahnya kalau Nabi Muhammad ada tompel? Kenapa? Apa yang menjadi asbab Nabi Muhammad tidak bisa menjadi Rasul kalau dia punya tompel? Sementara kalian mengimani Tuhan kalian tangannya bolong dan belum sembuh sampai detik ini. Karena kalian selalu mengaku bertemu Yesus tangannya bolong. Sementara kalian terima Tuhan kalian itu ada tato di paha. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian standar kalian nggak pernah kalian ikuti? Kalian katakan Nabi Muhammad pedofil. Sementara Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Nenek moyang kalian sendiri pedofil. Karena Yahudi punya halakah, boleh menikahi anak usia 3 tahun. Kenapa kalian tidak berani mengatakan Yahudi itu semua pedofil? Bahkan ternyata fakta sejarah, kenyataan menunjukkan justru itu peristiwa besar yang terjadi. Jeffrey Epstein, dia yang pedofil, memperdagangkan anak-anak kecil yang kalian tuduh agama Islam, tapi pembuktiannya di agama kalian sendiri. Bukankah kalian yang mengajarkan? Lihat buah perbuatannya. Buah perbuatan apa di agama kalian yang memperbaiki peradaban? Ketika ini saya bongkar, kalian sakit hati. Kalian laporkan saya ke penjara dengan modal potongan video. Masa 1000 video saya tidak ada satupun video yang utuh yang bisa kalian jadikan bukti sebagai penistaan saya kepada agama kalian? Inilah bukti kalau saya tidak pernah menghujat. Ada pula saya diskusi bertahun-tahun, 7 tahun, ribuan video, potongan video yang kau jadikan sebagai bukti penghujatan. Hantu kau, Dosma. Bapak kau suruh jemput si Miriam. Bapak kau mau jemput aku. Kau pikir negara ini punya Kristen apa? Bisa-bisa jemput aku kau. Kau pikir aku takut? Selamat sore Uni. Uni Apa cie? ngomel-ngomel Uni. Diam dulu, Ranto, diam dulu. Satu-satu dulu, jangan dua-dua. Rian, Tuhan kau pernah dijemput Hansip Romawi. Kenapa tidak diselamatkan sama bapaknya waktu itu? Cie, mau dijemput nih ya. Cie, Yesus pernah dijemput sama Hansip Romawi dan ditombak. Cie, deg-degan nih ya. Statusnya mau napi. Cie, terketim. Yang nabi itu rasulmu, Paulus, nabi. Hei,
Yang napi itu, yang napi itu Paulus. Lagi dijemput. Cie. Ye, cie yang pengen saya dijemput tapi nggak dijemput-jemput, cie kasihan. Yang dijemput itu Yesus, dengar. Yesus. Cie, senyumnya udah deg-degan. Yang napi itu, saya diam dulu Ranto, diam dulu. Saya mau ngomong sama Rian dulu. Rian, yang napi itu rasulnya umat Islam atau rasulnya Kristen? Yang penting kau dijemput Rifa. Cie. Frikiting. Selamat menikmati lah ya Rifa. Menikmati Mulutmu apa? harimaumu. Selamat Menikmati apa? Siapa Ya yang dijemput? penjemputanmu sebentar lagi dong. Bapak kau. Nih, bapak Bapak aku kau. lah yang mau dijemput. Bapak kau yang mau dijemput malaikat maut. Rifa. Ah, Makanya Kenapa? Rifa, jangan Apa? kau kemari kemana dijemput. apa? Asli Dijemput siapa? Dijemput siapa? Iya, dijemput Bentar siapa? lagi detik-detik. Iya, dijemput siapa? Ya mau diborgol dong. Mau dijemput siapa lagi yang borgol siapa? Ya, ini di Borgol nggak sekarang? Kan lagi proses. Ya, prosesnya- sabar ya. Iya, prosesnya apa? Sabar Dek Riba, sabarlah di situ ya. Ya memang saya santai kok. Buktinya saya menjalani kehidupan Jangan saya masih panik. kuliah. Jangan kok panik? kemana-mana, tenang aja. Nanti kena jemput ya. Abang lagi di perindapan ini, gak ada banyak suara kereta ya. Ya, aku Sabar tanya ya, Dek, dulu ya. kau. Yang nabi itu rasulnya umat Islam atau rasulnya Kristen, Dek? Aku nggak mau bahas itu. Aku cuma mau bilang selamat ya Rifa. Nggak- Mau kenapa nggak mau bahas nabi? Cie. Yang rasulnya Ih, pernah senyumnya si nabi. Rifa itu senyumnya tengok tuh deg-degan dia. Kok kayak bukti? Nggak kok kayak kak gini loh ya. Kenapa cara bicaramu itu menunjukkan orang yang sakit hati gitu? Melihat saya Itu bebas. kegembiraan loh Rifa. Ada ketawa di situ, kegembiraan. Cie itu gembira dengar, dong. diam dulu ya. Ciri-ciri orang dalam gangguan jiwa itu, ketika tidak ada yang lucu dia ketawa. Ketika tidak ada yang membuat dia marah sendiri. Ketika tidak ada yang membuat dia sedih, dia menangis. Itu ciri-ciri orang dalam gangguan jiwa. Yang kutanya, cie mau dijemput? Pertanyaanku, aku mau dijemput Berarti siapa? ini gangguan jiwa ya, marah-marah sendiri. Oh, bukan, marah-marah sendiri itu bukan dalam gangguan jiwa. Dengarkan baik-baik. Orang yang marah tidak ada alasan kemarahannya, itu orang dalam gangguan jiwa. Orang marah sendiri banyak orang marah sendiri. Misal kakinya kepentok dia marah dengan batu, itu dia bukan gila. Enggak, dari Itu tadi reaksi. Uni marah-marah terus itu. Diam dulu. Itu ada alasannya. Ya, dengar Rian, saya mau tanya sekali lagi. Yang mantan nabi itu rasulnya umat Kristen atau rasulnya orang Islam? Rian dijawab. Cie, nggak berani jawab. Cie, Mana dia di malu mengakui. Diam dulu kau, aku lagi ngomong sama Rian. Cie yang malu punya rasul nabi. Bentar, tadi ngejek-ngejek nabi. Rian, oi, perindapan. Buka dong udah turun musiknya. bawah. Kok kena buka itu? Nah, jadi itu ya, ketika mereka menghina nabi, mereka lupa kalau nabinya atau rasulnya itu nabi Paulus. Gimana ini? Oke Uni, gua mau bertanya nih. Ya, silakan bertanya. Ini kan kalau di orang-orang kafir itu kan banyak penemuannya itu. Siapa? Sebutkan. Satu nama. Enggak bisa. Banyak orang-orang. Saya tidak sudi di sini ada Kalau klaim kosong, orang-orang- klaim botol. kalau Nama. orang-orang Muslim Sebut, kan aduh. mana penemuannya? Nggak ada Uni. Al-Khawarizmi Penemuan itu penemu algoritma Islam. Ibnu Haitam dan Ibnu Hayyan, Ibnu Sina itu Islam semua. Nih, kutunjukkan sama kau ya. Penemuan apa Uni itu? Ya, makanya Penemuan itu Loh, penemu berupa algoritma. Berupa penerangan apa? lampu apa segala pesawat itu Iya. orang Ya, Israel oke. pandai-pandai ini. Oke, ya diam ya, Kan diam. orang Muslim apa Iya, diam penemuannya? diam Bela dulu. duit apa? Bukan membela kemaluan orang tua Tuhan ya. Diam dulu ya. Bukan membela kemaluan orang tua Tuhan. Itu bukan keahlian dari Tuhan yang umat Islam ya. Dengar baik-baik ya. Oh, belabulan Kamu ini, belabulan, diam belabulan. dulu. Oke. Diam dulu ya. Karena kami umat Islam Tuhannya tidak pernah membela kemaluan ibunya sendiri ya. Tidak pernah ya.
Itu bukan keahlian Tuhan kami. Ya, Tuhan kami tidak pernah membelah kemaluan ibunya, ya. Baca yang kuat Ranto ya. Kau baca yang kuat ini. Ini data dari National Geographic Indonesia. Ya, kau baca ini. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kau baca ini. Ya. Ilmuwan pertama Inggris, Admiral of Bath, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Ya, dari para ahli Arab, saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Ya, ilmuwan lain, diam dulu. Algoritma, kan udah kusebutkan, diam dulu kau. Nah, ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan Muslim adalah Roger Bacon, Witello, Albertus Magnus, Adamas, Arnold de Villeneuve, Peter de Abano, Daniel dari diam dulu penyembah manusia beranus, diam ya dek, saya lagi pakai data. Dalam transfer peradaban Muslim ke Eropa, 3 perkembangan utama yang penting yang dapat dibedakan. Pertama, proyek penerjemahan raksasa di Italia dan Spanyol. Ya, ini yang adalah bentuk bahwa Kristen itu bisa berbuat apa-apa karena belajar. Astagfirullah. Diam dulu, ya Allah, Kristen penyembah manusia beranus ini kenapa otaknya kok nggak ada? Saya lagi baca data. Saya tunjukin, kan saya sudah bilang algoritma itu hasil dari produk Islam. Diam dulu ya. Nah, UNIF, diam dulu ya. Kita lihat teman-teman ya. Nih, diam dulu kau, diam dulu. Kristen apa ini? Kristen ini mencuri kitab Yahudi, mencuri nama orang-orang Islam. Ya, inilah kelakuan kalian. Ini kelakuan kalian rata-rata ngaku-ngaku. Sementara agama kalian nggak ada perbaikannya buat peradaban. Kalau kutanya apa guna agama kalian bagi peradaban, nggak bisa kalian tunjukkan. Nggak ada, ya. Nih, lihat baik-baik ya. Nih, tetapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Ya, pada tahun ini. Nih, kau baca ini. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa. Dan kau baca ini. Oten, baca ini. Para sarjana dari negara-negara Kristen melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, Maroko untuk memperoleh pengetahuan anjing. Diam dulu, ini bani anjing ini memang berisik loh. Memang Yesus mengatakan kau bani anjing, ya. Jadi ternyata dikatakan oleh National Geographic, Kristen itu bisa menciptakan apapun karena belajar sama orang Islam. Nih, karena sarjana-sarjana Kristen itu belajar kepada orang Islam. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.